Luar biasa, hari ini kita bertemu kembali dan dengan nuansa yang sangat luar biasa juga karena penonton kita kebanyakan wanita-wanita yang cantik-cantik semua. Tepuk tangan untuk para penonton di sini. Luar biasa. Dan juga gak ketinggalan rekan saya Hesti Purwadinata dan juga Maya Music akan menemani Anda semua dalam Tonight Show. Yeah. Bicara soal wanita, saya juga pernah bilang bahwa wanita tidak memerlukan pria yang hebat, tapi cukup lelaki yang hebat untuk menjadi ayah dari anak-anak. Makanya saya juga berencana selalu berada di sisi anak-anak saya, karena anak-anak saya sudah mulai tumbuh dan mulai kritis. Semua hal ditanyain. Contoh waktu itu nonton TV bareng nih. Kok nontonnya di kanan, Pak? Oh, kanan boleh, kiri boleh, mana aja boleh. Oke, nonton. Rame beritanya ya? Iya, rame. Berita apa sih itu? Kecelakaan. Oh iya, kecelakaan. Nanya terus, kayak tamu nanya terus, semua ditanyain. Kecelakaan itu apa sih, Pi? Kecelakaan itu kalau naik kendaraan, kemudian menabrak sesuatu yang tidak diinginkan, yang penumpangnya bisa celaka. Oh gitu, itu kecelakaannya? Iya. Kok kecelakaan harus dirayain ya? Kok dirayain? Kok dirayain gimana? Itu kata Bibi, itu tetangga sebelah menikah karena kecelakaan. Lah! Makanya jangan sering-sering dikumpulin sama bibinya, harus temenin sama orang tuanya. Nah, Itu. Karena apa? Karena memang anak itu membutuhkan coach atau pendamping selama hidupnya. Salah satunya orang tuanya. Tepuk tangan untuk para calon orang tua. Ya. Bicara soal anak, tentunya juga kita memiliki banyak sekali informasi mengenai anak. Hari ini kita ngomongin soal anak dan orang tua tentunya juga. Nah, sekarang ini ada beberapa Tonight News yang sampai ke meja redaksi kita. Ini juga soal anak-anak. Kabar pertama adalah anak-anak yang makan bersama keluarga mereka akan memiliki sikap positif dan dapat mengembangkan keterampilan bersosialisasi mereka. Gitu. Di sini siapa yang masih sering makan dengan keluarga? masih. Boleh jarak kan? Masih emang keluarganya di rumah kan? Iya. Memang kalau misalnya sering makan bersama keluarga itu akan menimbulkan dan juga merangsang segala hal yang bersifat positif, ya. Kalau makannya sering sama pacar, yang positif takutnya beda. Iya. Ada juga berita, sebuah survei di Amerika mengatakan bahwa seorang pria merasa dirinya lebih tampan saat memiliki anak. Benar. Oh my God. Jadi udah tampan. Yang udah punya anak siapa? Udah. Ini berbanding terbalik dengan wanita. Karena wanita justru merasa kurang seksi pada saat memiliki anak. Oh no. No. Iya. I feel sexy ketika punya anak. Kalau saya merasa menjadi seorang pria yang sangat luar biasa gitu pada saat keluar anak pertama cowok. Lahir tinggi dan panjang. Tinggi. Tapi kalau anak yang paling panjang, ada anak apa paling panjang? Anak Honda. Oh, terkenal. Lahirnya juga bukan gini, Pak. Iya, lain lagi dari ular. Berikutnya, ini ada juga fakta mengatakan bahwa anak-anak tersenyum 400 kali sehari. Dibandingkan dengan orang dewasa yang hanya tersenyum lebih dari 20 kali sehari. Oh. Jadi pria tuh bisa 1, 2. Jadi untuk Anda yang merasa pengen awet muda, banyak-banyaklah tersenyum. Enggak juga. Orang dewasa yang keseringan tersenyum itu bukan awet muda, tapi awet gilanya. Soalnya banyak masalah, kita mesti mikir gitu, jadi agak lebih serius ya. Nah, sekarang kita akan bahas fakta mengenai anak. Salah satunya yang sekarang ini marak diperbincangkan yaitu sesuatu Mitos lah Mitos. ya, mitos soal anak. Ya, inilah dia Tonight's Fact. Ya, sekarang ini kita akan membahas mengenai sesuatu mitos yang terjadi di masyarakat yaitu mitos bedong. Jangan Iya. terlalu kebanyakan bedong nanti kesambet setan. Bedong aja ngelamun. Bengong. Aduh. Ya, apa aja mitosnya? Langsung ya. Mitos yang pertama adalah bedong dipercaya dapat meluruskan kaki bayi yang bengkok. Tapi faktanya semua kaki bayi itu memang bengkok dan akan lurus dengan sendirinya seraya pertumbuhan. Kenapa bengkok? Nah, kenapa? Kenapa bengkok? Faktanya memang semua kaki bayi itu bengkok. Karena kenapa bengkok? Bisa duduk. Berikutnya, bedong dapat membuat anak tidak kaget. Bedong itu tidak menjamin anak itu akan tidak kaget.
Kaget pada tidur bayi itu akibat dari gerak refleks moro dan juga hal tersebut wajar. Iya, Kalau bayi kaget-kaget itu wajar sebenarnya. wajar ya. Kalau nggak dibedong, bayi kaget terus-terusan takutnya latah bingung. Aduh, males banget. Bayi lata, males banget. Oke. Bedong berikutnya. Bedong dapat mencegah bayi tidak masuk angin dan tidur lelap. Sebenarnya bayi memang suka dibedong karena mereka akan terasa hangat dan seperti dipeluk bedong tersebut. Benar. Ya iya dong. Soalnya bukannya iyalah, karena bayi dibedong bukan dibelah. Ya kesimpulannya membedong bayi biasanya lebih baik dilakukan setelah mandi Iya. karena membuat lebih hangat dan apalagi ibu Ibu-ibu juga kalau misalnya kita membedong bayi itu hati-hati. Jangan terlalu kencang, nanti motorik bayinya akan berkurang. benar Lagi sekali. anak sekarang tuh susah banget dibedong loh. Bedong sedikit udah langsung keluar tangannya. Lebih lincah lah. Benar sekali karena anak zaman sekarang sudah mulai aktif. Siapa tahu saking aktifnya akan menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Berikut ini kita akan tampilkan seseorang yang sangat luar biasa dan juga memiliki putra dan putri yang juga sangat luar biasa. Barusan mengeluarkan satu single baru, inilah dia, Krisdayanti.